ya. Hari Senin bekerja dengan Pak Haritanu. Kalian jadi supir pribadi saya hari ini. Pengacara supir pribadinya konglomerat. Luar biasa. Ini mobil apa namanya ini? Apa namanya? UT apa? Ini Bagi ya. Karena jauh makanya Pindah rapat gedung dari gedung yang satu di gedung MNC. karena layarnya spesial makanya di steering. Gimana? Layarnya spesial Ya. terkenal kan. Oke. Di steering. Beginilah gaya hidup konglomerat sukses. Hari libur, hari Senin, pengacara top disuruh datang, harus datang, ya. Sampai harus ambil pesawat pagi-pagi dari Bali. Padahal malam ini saya masih acara dansa di sana. Tapi karena konglonya panggil, ya udah, ya. Jadi ini hari Senin tanggal berapa ya? 18, hari libur, ya. Beliau ini udah kerja. Ya, ini pelajaran bagi anak-anak muda nih, ya. Ini pelajaran. Coba bayangkan, harusnya beliau ini kalau libur 3 hari harusnya udah liburan entah di pulau mana gitu loh. Tapi kerja, ya. Tapi gimana ya, gimana? Nikmat lagi didorong sama beliau ini. Alhamdulillah ini. Iya kan, lu lihat kontrol dong. Keren kan? Ya kan, nah ini namanya kendaraan ala Bapak Alun, kendaraan rakyat. Kita bukan pakai golf cart, ya. Tapi ini namanya apa nih? Rail cart. Ya. Real card, Pak. Ya, rail cart. Jadi kita punya gugatan pun juga real kan? Insya Allah. Real semua, Pak. Semua real, Tidak kan? ada yang bohong-bohong, Pak. Jadi makannya pun kita nggak di bintang 5. Bintang 5. Lihat itu. Bayangin, orang yang kamu lihat makan di warteg ini ternyata pemilik jalan tol yang kamu lewatin tiap hari. Namanya Yusuf Hamka, atau orang-orang biasa panggil Babah Alun. Lahir di Jakarta tahun ke-1957. Anak dosen dan guru, besarnya di Pasar Baru. Dulu namanya Joseph Alun, sampai akhirnya masuk Islam di usia ke-23. Sekarang, dia pemegang saham utama perusahaan pembuat jalan tol. Kekayaannya diperkirakan 15 triliun rupiah. Tapi Babah beda dari kebanyakan peziris. Gak suka gaya, kalau makan masih di warung. Ketemu pengamen, langsung dikasih rezeki. Dan yang paling keren, dia udah bangun beberapa masjid bukan buat pencitraan, tapi karena dia tahu kekayaan itu bukan buat dipamerin, tapi buat dibagiin. Respect setinggi-tingginya buat Bapak Alun. Wow, kalau kita lihat nih guys, YouTuber semua, perseteruan antara Yusuf Hamka melawan Haritano Sudibyo. Jadi antara perusahaan CMNV melawan MNC Asia Holding, masalah kasus NCD. Seru nih guys kalau kita ikutin ya. Haritanu Sudibyo mangkir berkali-kali dari panggilan Polda Metro Jaya atas kasus sertifikat deposito diduga bodong. Pemanggilan pertama oleh Polda Metro Jaya pada 25 Juni, Haritanu tidak hadir alias mangkir. Begitu pula pada saat panggilan kedua pada tanggal 9 Juli 2025, Haritanu kembali tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Haritanu dipanggil untuk penyelidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Haritanu terseret dalam kasus NCD atau sertifikat deposito diduga bodong yang berikan kepada PT Citra Marga Nusafala Persada. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, sertifikat deposit harus diterbitkan dalam mata uang rupiah dan memiliki jangka waktu maksimal 2 tahun. Sedangkan NCD milik bos MNC itu diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan jangka waktu lebih dari 2 tahun. Akibat sertifikat deposito bodong ini, pihak Citra Marga Nusapala Persada tidak bisa mencairkannya, sehingga mengalami kerugian hingga 103 triliun rupiah. Sudah saatnya para penegak hukum berani untuk tegas dan berani bertindak. Sebagaimana Presiden Di Unibanknya sudah terima uang tersebut. Dan 3 tahun kemudian dia harus bayar 28 juta dolar. Itu artinya zero coupon bond, ya. Jadi Unibanknya udah terima uang tersebut, ya. Sedangkan nanti jatuh temponya 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2002, ya. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. YouTube balik semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, YouTube balik semua, kali ini saya akan membahas tentang dua orang konglomerat ya. Yang satu konglomeratnya humble, merakyat, low profile. Yang satu juga konglomeratnya mungkin selalu memperlihatkan dia sosok pengusaha yang hedon. Wah, kaya raya, ningrat. Yaitu tiada lain tiada bukan antara Yusuf Hamka atau Babah Alun melawan Haritano Sudibyo atau pemilik PT MNC Asia Holding. Jadi MNC Asia Holding ini digugat oleh PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNV, milik Babah Alun atau yang kita kenal dengan Yusuf Hamka. Konon sih katanya YouTube balik semua ini permasalahannya dari masalah NCD, Negotiable Certificate of Deposit atau NCD ya. CMNV ini menggugat MNC Asia Holding sebesar 119 triliun. Wow. Gila nggak tuh? Itu uang gede loh. Dan ini lumayan udah berapa puluh tahun terjadi kalau dari tahun 99. Sementara katanya yang namanya banknya juga kan udah tutup, banknya itu. Sementara ini transaksi melalui Unibank. Unibank ini konon katanya udah bangkrut sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Ngeri ya, ini duit gede. Wow. Kita lihat gimana statement-statement dari para pihak nih guys, bahwa mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Tetap negara kita negara hukum. Andai kata ini dikasuskan secara perdata atau pidana, kita lihat akhir ceritanya. Yuk kita lihat gimana komentar-komentar dari dua belah pihak. Kenapa dia tidak bisa cairkan? Yang salah siapa? Tentu bukan brokernya, arrangernya. Waktu itu kan arrangernya adalah Bakti Investama, hanya terima komisi. Ya, tidak. Jadi uang itu 100% masuk Unibank. Jadi kalau sekarang dituduh pemalsuan, pemalsuannya di mana? Lagi pula sebelum terbit sertifikat deposit tersebut, yang melakukan hubungan hukum untuk klarifikasi, pengecekan semua dokumennya langsung Unibank dengan CMNP. Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP yaitu Prasetyo Utomo meminta laporan dari Unibank tentang status daripada sertifikat deposito ini, dikatakan semuanya sah. Artinya apa? Sebelum CMNP menerima ini sertifikat deposito, telah melakukan hubungan hukum langsung, pengecekan, verifikasi, audit segala macam dengan Unibank. Setelah dia yakin, baru dia terima. Baru dia terima sertifikat depositonya, karena sudah dicek semuanya, sudah diaudit, sudah verifikasi, ada semua tanda tangannya di sini. Ini semua tanda tangannya ada di sini. Sesudah CMNP itu sudah yakin, barulah kemudian sertifikat depositonya diterbitkan dan dipegang oleh CMNP senilai $28 juta. Artinya apa? Sama sekali kewajiban hukum untuk membayar sertifikat tersebut tidak ada kaitannya dengan arranger yaitu Bakti Investama yang sekarang menjadi MNC. Itu inti pokoknya, ya. Jadi kalau dituduh pemalsuan, bagaimana pemalsuannya? Karena ini semua tanda tangannya sah, ya. Uangnya diterima oleh Unibank 17,4 juta dolar. Setiap tahun auditor dari CMNP melakukan pengecekan ke Unibank mengenai status daripada surat berharga tersebut dan dijawab sah semuanya. Yang menjadi masalah yang bikin ribut adalah karena Krismon, yaitu akhirnya dibekukanlah. Jadi kalau Anda lihat ya, ini deposito terbit tanggal 25 Mei 99. Kemudian di Unibank dibekukan oleh pemerintah Bank Indonesia tanggal 29 Oktober 2021. Artinya apa? 2 tahun 5 bulan berjalan normal sebagai TBK.
Tapi tiba-tiba Krismon dan kemudian banyak bank yang dibekukan, bukan hanya Unibank. Apa kaitannya lagi dengan Arranger, yaitu Bakti Investasi Bank? Sama sekali nggak ada kaitan. Cuma karena CMNP sudah kalah sampai Mahkamah Agung, dicarilah sasaran utama lagi yang menurut kami total tidak ada dasar hukum. Karena apa? Wow, luar biasa. Konon katanya Haritano Sudibyo ini bersama MNC dia hanya sebagai broker. Langsung dilakukan oleh Unibank. Ya, broker mungkin bisa dibilang mediator, bisa juga. Otomatis dia pendapatannya persentase ya, atau sukses fee kali ya, mungkin seperti itu ya. Gitu, karena katanya yang membuat NCB ini adalah dari pihak Unibank. Sementara Unibank ini udah dibekukan oleh pemerintah antara tahun 2001-an kurang lebih ya, antara Oktober 2001. Wow, digugat senilai 28 juta US dollar. Ngeri kalau sekarang dolar itu di kurs sekitar 16.000 sekarang. Ya wajar, udah triliunan loh. Ngeri ya, luar biasa. Tapi ya itu tadi, ini perseteruan ini masuk ke ranah pengadilan atau melalui jalur hukum. Kita lihat ya guys ya, dari pihak Haritano Sudibyo atau MNC Asia Holding ini memakai pengacara Hotman Paris yang katanya pengacara kondang. Dari pihak Baba Alun atau dari pihak CMNP ini memakai pengacara yang low profile. Walaupun namanya belum membuming, tapi kecerdasan, kualitas, jam terbangnya keren katanya. Nah, kita lihat nanti di pengadilan yang menang, siapa yang benar, siapa ya. Karena guys, kalau kita bahas masalah di dunia hukum, advokat, kalau saya pribadi boleh berkomentar, advokat hebat itu bukan advokat terkenal, kalau menurut saya. Karena di kita juga harus cerdas. Ada advokat itu yang karakteristiknya itu ngartis. Dia membranding, dia membangun personal branding untuk kebutuhan jasa dari label advokasinya dia atau kepengacaraannya dia. Ada juga advokat itu yang tipenya low profile. Tapi setiap kasus-kasus hukum dia yang menang. Dia selalu menang. So, pada prinsipnya, seorang advokat yang hebat adalah advokat yang memiliki strategi brilian, cerdas, solusi-solusinya, jebakan-jebakannya, serangan-serangannya, strategi-strateginya, dan menghasilkan menjadi sebuah kemenangan. Maupun posisi dia dari tim tergugat, ataupun posisi dia dari tim penggugat. Maupun advokat tersebut dari posisi terlapor, ataupun dari posisi pelapor. Itu ya kalau saya pribadi. Jadi jelas, seorang advokat hebat itu bukan atas nama advokat yang image-nya diartiskan, yang dibangun personal brandingnya. Belum tentu. Karena pada prinsipnya advokat hebat adalah di mana dia bertarung di meja hijau. Dia memiliki intelijensi, dia memiliki jebakan-jebakan, dia memiliki strategi-strategi yang jitu untuk mengalahkan kubu lawannya. Seperti itu ya guys, itu balik semua. Nah, kasus CMNV ini perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jalan tol, yaitu punya Baba Alun atau Yusuf Hamka, merasa dirugikan. Gila, 28 juta US dollar dirugikannya menurut gugatannya kepada pihak PT MNC Asia Holding atau milik Haritano Sudibyo. Kita lihat lagi cuplikannya. Kita nuntut orang, kalau kita benar pasti kita bahagia, kalau yang nggak benar pasti nggak bahagia. Dorong lagi, dorong. Lawyer saya rata-rata kayak saya begini ya, nggak pernah pakai jas. Kita sama, saya juga nggak pakai jas. Karena apa? Kita yakin, aku yakin Allah yang menangin kita, bukan jasa atau bukan golkar. Nah, kalau Bapak gimana Pak? Kalau misalnya kita kan biasanya kita harus share lah Pak. Kalau duitnya menang, sebagian harus bayar lawyer. Lawyer dong pasti. Sebagian dikembalikan kepada orang-orang yang pernah terzolimi. Amin. Iya kan, pernah dizolimi. Ya kan.
apa perusahaan-perusahaannya cari sendiri. Iya. Kita Masih kembalikan perusahaan-perusahaan orang yang zolimi. Iya. Sisanya nanti sebagian besar kita bagi untuk kepentingan umat. Di antaranya, kalau pemerintah berkenan, kita ikut partisipasi untuk makan bergizi gratis, kita alokasikan. Yang kedua, program Baba Alun, yaitu nasi kuning di seluruh Indonesia dan bikin 1000 masjid. Amin. Kita ini. Amin. Jelek-jelek Baba Alun, walaupun agama nggak taat, tapi alhamdulillah masjidnya udah hampir selosin. Amin. Ya kan? Jadi ya kita itu semua untuk kemaslahatan umat. Kita mau menang-menangan untuk memperkaya diri, tapi menang-menangan mengambil hak kita untuk kepentingan orang banyak. Paham ya? Mantap nggak? Bukan kaleng-kaleng. Enak banget. Karena flexing. Jangan kita makan begini. Coba warung-warung semua. Kaki 5 UMKM-nya hidup. Banyak yang bahagia, Pak. Banyak yang bahagia. Makan, panggil UMKM. Jangan pakai. Oke, kita lihat tadi ya. Kalau dari kubu PT CMNP ini atau Baba Alun ataupun Yusuf Hamka, dia low profile, dia santai pulang Jumatan, diajak traktir teman-temannya, tim advokatnya ataupun tetangganya di warung-warung pinggir jalan. Dan kita lihat lagi dari sisi pihak Haritano tadi, wah luar biasa, ginilah hidup konglomerat ya guys. Dia makan di ruangan ber-AC, mejanya mahal loh itu meja bisa miliaran kali ya kan, dari kayunya soalnya bagus banget. Dia makan dengan menu-menu yang mewah, menu-menu mahal, wah disambutlah Hotman Paris. Di sini sesuatu yang memiliki penilaian yang sangat kontras ya. Di kubu Haritano penuh dengan hedon, glamor. Di kubu Yusuf Hamka sama-sama seorang konglomerat, pengusaha jalan tol beliau, tapi santai, rileks, merendah, merayat. Nah, tinggal nanti masyarakat menilai hitam putihnya suatu hari bakal kecium siapa yang benar, siapa yang salah ya, seperti itu ya. Nah, itu balik semua, itu tadi kita informasi dari perseteruan antara PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP miliknya Bapak Yusuf Hamka melawan atau menggugat senilai 28 juta dolar atau 119 triliun kurang lebih ya, yang digugat PT MNC Asia Holding. Wow, gak kebayang tuh dengan nilai gugatan sebesar itu ya. Kalau seumpama dikabulkan sita bangunan, sita aset oleh pengadilan, ada MMC TV, MMC Tower, wow banyak banget, pokoknya banyak banget asetnya Bapak Haritano Sudibyo. Kita ikutin terus ya guys, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa sesungguhnya yang dirugikan. Kita pantengin terus dari kasus Baba Alun atau Yusuf Hamka melawan Haritano Sudibyo sebagai Chairman Eksekutif dari PT MNC Asia Holding. Wah, lihat yang satu lagi, seorang konglomerat lagi, yaitu Baba Alun yang sangat sederhana, sangat merakyat, benar-benar low profile. Dia salah satu bos dari CMNP Tbk ya, seperti itu. Oke, itu balik semua, barangkali yang mau belanja, yang hobinya shopaholic, yang benar-benar ingin mencari produk-produk murah dari Shopee, cukup klik channel Adam Jeep 99, lihat katalognya, lihat di situ banyak sekali produk-produk yang lagi promo, ya. Jangan lupa nih, menunya banyak nih, lihat mau cari apa, elektronik, otomotif, skincare, dan yang lainnya ya. Nah, YouTube balik semua, mohon bantuannya agar channel Adam Jeep makin baik lagi, berkembang lebih baik lagi. Mohon bantuannya, klik tanda terima kasih dan appreciate dari channel-channel Adam Jeep. Untuk YouTube balik semua, para sultan, para crazy rich, para dermawan yang ingin mensupport, membantu agar channel Adam Jeep makin baik lagi. Dan pantengin terus konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Jangan lupa belanja Shopee-nya melalui YouTube channel Adam Jeep ya guys. YouTube balik semua.
Oke, itu baik semua dimanapun berada, saatnya Adam Jeep pamit mundur, sehat-sehat selalu, rezekinya melimpah dan berkah ya. Itu baik semua dimanapun berada, yang lagi pada sakit, yang lagi banyak masalah, semoga semuanya selesai, sakitnya sembuh, masalahnya beres, dan rezekinya makin melimpah. Ya, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.